Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pasti Mancing Cowboy. Oke, kita lanjutkan kembali. Apa kabar teman-teman sekalian? Nah, semoga masih diberikan kesehatan ya, dilancarkan semua segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi. Saya kedatangan sebuah joran terbaru dari brand atau merek Getsu, teman-teman. Getsu sudah mungkin ada beberapa waktu yang lalu ya. Terakhir ada beberapa launching joran dan realnya. Sekarang ada pembaruan dari versi yang sebelumnya, yaitu Getsu UL Maniac Gen 2 atau generasi kedua, teman-teman, dari Getsu. Ya, ini dia Getsu. Di sini tertulis 702 UL. Ya, ini mungkin yang panjang 210. Oke, nggak usah lama-lama. Ini dia Getsu UL Maniac Gen 2. Kita buka penampakannya seperti apa. Ya, apa sih yang menjadikan pembaruan dari generasi keduanya? Karena pernah ya mungkin sekitaran tahun lalu ya, kayaknya tahun lalu ya, itu ada UL Maniac Gen pertama. Nah, ini yang setahun kemudian merilis yang generasi keduanya. Ini dia penampakannya seperti ini ya, masih di sambung 2, sambung tengah. Kita pasangkan dulu sambungannya. Nah, jika dilihat-lihat teman-teman, apa yang menjadi pembaruan dari yang generasi kedua ini dibanding yang generasi pertama? Ya, ini dia. Yang sudah pasti terlihat adalah bagian batnya, teman-teman. Dia menggunakan monokok, ya, bukan EVA. Ini menggunakan monokok, dan monokoknya ini dia ada seperti mirip di apa namanya, brand atau merek sebelah ya. Dia menggunakan seperti penta seperti ini ya. Dia segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Ya, segi 5 dan persis banget seperti merek sebelah ya. Segi 5 untuk monokoknya. Jadi monokok kan macam-macam ya, ada yang dia membulat, ada yang ini bentuk segi 5 ya. Ini yang segi 5, teman-teman, dan ini ada gambar naganya di sini, nanti ada. Silahkan dilihat. Nah, ini dia. Nah, kelebihannya yang saya rasa, yang saya saya pernah pakai ya, model-model penta seperti ini monokoknya adalah dia yang bagian atas ini kan rata ya, teman-teman. Nah, ini rata. Jadi enak pas kena di tangan, itu pas sesuai dengan kontur tangan kita, teman-teman. Itu salah satu kelebihan dari dia monokok bentuk penta. Tapi memang ada beberapa angler yang mengeluhkan kalau dia penta ini kan keras. Dia suka sakit karena keras. Ya, masih enak yang pakai EVA kan empuk gitu. Ya, selera masing-masing, teman-teman ya. Seleranya masing-masing seperti itu. Oke, langsung. Yang sudah pasti adalah generasi kedua UL Maniac. Bedanya pembaruannya adalah di bagian batnya. Dia sudah menggunakan monokok seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Kita ke depan. Ini masih dibungkus plastik. Untuk bagian real seatnya coba saya buka dulu ya, teman-teman. Plastiknya ini. Ya, real seatnya menggunakan pengunci atas. Ya. Sebentar saya buka dulu ya. Pengunci atas, dan ternyata ada sedikit EVA juga di bagian real seat yang bagian belakangnya nih, teman-teman. Nah, ini dia, udah semua. Oke, ini dia. Masih ada EVA-nya sedikit. Nih, bagian sininya. Ya, dia pengunci atas, dan penguncinya ini juga dia keras. Sekarang udah banyak ya, teman-teman, model penguncinya seperti ini, bukan menggunakan yang plastik. Tapi ini kayak aluminium, jadi dia anti retak atau anti patah gitu ya. Bagus nih ya, penguncinya seperti ini. Dia varian warna antara hitam dan gold, teman-teman. Kemudian masuk ke bagian blank. Ya, ini ada warna gold sedikit di sini. Di sini tertulis Getsu UL Maniac Gen 2. Ini yang saya terima yang ukuran 702 atau 210 cm. Kebetulan untuk UL Maniac Gen 2 ini ada 3 varian ukuran panjang. Ada yang 602 yaitu ukuran 180 cm, kemudian ukuran 198 cm, dan yang paling panjang ini yang 210 cm, teman-teman ya.
Kemudian untuk line width-nya, kebetulan ini line width-nya ini semua sama. Dari 3 varian ukuran itu, ukuran panjang, yaitu 3-17 lb. Dan mempunyai line width sebesar 1-10 gram. Dengan drag-nya yaitu 5 kilo. Max power drag-nya 5 kilo. Bisa dibilang ini ya, masih masuk ke dalam UL ya teman-teman ya. Ultralight ya teman-teman. Tipe-tipe ultralight, joran ultralight lah seperti itu. Mau yang 602, mau yang 682, 702 ini masih masuk ke ultralight karena line width-nya semua sama yaitu 3-7 lb. Lumayan lah ya. 3-7 lb. Maju ke depan lagi, di sini ada ring guide. Ya, pasti. Ring guide-nya di sini belum Fuji teman-teman ya, belum Fuji tapi model K series, K Tangle. Belum Fuji semua. Kemudian untuk blank-nya ini bahannya karbon solid yang atas. Ya, betul sekali. Yang atas karbon solid, yang bawah karbon hollow. Ya. Kemudian warnanya dia tadi kan gold dan hitam. Kemudian yang bagian sini kan menghitam nih. Menghitam ini hitam glossy. Kemudian lanjut lagi ada berapa ring guide-nya meskipun belum Fuji. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ring guide untuk yang panjang 210 cm. Ya. Karbon solid atasnya, bawahnya karbon hollow. Kemudian untuk harga teman-teman, nah harga ini mulai dibanderol dari sekitar masih 200.000 ke bawah ya, sama dengan yang versi sebelumnya, harganya juga nggak jauh-jauh di bawah 200.000 yaitu mulai dari 170 sampai 180-an ribu, masih di bawah 200.000 sudah mendapatkan joran dengan model batnya monokok seperti ini ya teman-teman. Tidak menaikkan harga secara signifikan, harganya masih sama dengan generasi pendahulunya. Tapi sudah beda bentuk ya bagian batnya. Kemudian lanjut lagi, harga sudah, ukuran panjang sudah, ukuran line width sudah. Sekarang kita lihat bendingannya teman-teman. Ini yang ukuran 210 cm. Oke. Ultralight bendingannya ke moderate. Bisa dibilang ke slow moderate lah ya, ini sangat melengkung banget. Ya, sangat melengkung, bahkan di ujungnya bisa 180 derajat nih teman-teman. Nah, 180 derajat untuk ujungnya. Bisa dibilang ini ke slow moderate teman-teman. Ya, slow moderate seperti itu. Ya, sampai ke tengah ke sini. Jika dilihat ini, tuh, dia sangat lumayan lentur. Sama dengan pendulan juga seperti ini, lentur banget sampaikan ke tengah ya. Sampaikan goyang-goyang ke belakang juga nih tuh. Ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin yang 210 bisa buat long cast, lumayan lah ya, ringan long cast seperti itu. Kemudian lanjut kita timbang beratnya berapa. Kita timbang dulu ya, teman-teman. Karbon solid tipe UL. Ya. 130, saya ulangi sekali lagi. Benar sekali. 130 gram. Kelihatan ya, 130 gram. Ya, bisa dibilang nggak berat, nggak ringan ya. Cukup sih teman-teman ya. Maksudnya ini kan ukuran UL ya. UL tapi dia panjang. Karena saking panjangnya mungkin dia beratnya segitu, 130 gram. Pegangannya juga nggak berat, nggak ringan ya. Pas teman-teman. Teman-teman, pas nih teman-teman. Ya, begitu ya. Oke, langsung kita lihat saja penampakan lebih dekat, lebih detail dari Getsu UL Maniac generasi kedua. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari Getsu UL Maniac yang generasi kedua dengan warna hitam dan gold. Tipe sambung 2, sambung tengah, bahannya karbon hollow yang bawah, yang atasnya adalah karbon solid. Dan lanjut. Ini bagian pembaharuan dari generasi keduanya ini adalah dia sudah menggunakan monokok bukan EVA lagi, dan dia monokoknya menggunakan bentuk penta atau segi 5 teman-teman. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5 ya, penta. Seperti ada gambar naganya juga seperti di merek sebelah juga menggunakan penta untuk monokoknya. Karena monokok ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang model dia agak oval gitu ya. Ada ini yang bentuk penta seperti ini. Gitu udah. Beberapa yang udah pakai penta untuk bentuknya ya. Ini enak banget nih kalau kayak gini. Saya suka nih. Ya, cuman ada beberapa yang kurang suka karena dibilangnya keras, enakan pakai EVA ya, tergantung selera teman-teman.
Kemudian lanjut lagi ke depan, di sini masih ada EVA-nya sedikit, dan ini real seat-nya ya dari Getsu, dan ini penguncinya tipe pengunci atas, dan ini menggunakan aluminium. Bagus ini, nggak model gampang retak atau patah. Kemudian langsung lanjut, sebelum lanjut sebentar saya ukur dulu panjang dari bat monokoknya ini sampaikan ke depan, berapa sih panjangnya. Ya, berapa panjangnya? Sekitar 35. Ya, 35 cm. 35 cm untuk panjang batnya. Kemudian langsung lanjut ke bagian blank. Ada tulisan Getsu UL Maniac Gen 2 702. Ya, ini yang saya dapat yang 702 UL. Ya, 210 cm. Kemudian ini spesifikasi untuk 210 cm. Di sini ada tulisan berapa ini? Kelihatannya. Ya, line weight 3 sampai 7 lb, luar weight 1 sampai 10 gram, dan max drag 5 kg. Ini perpaduan warna antara gold dan hitam, warnanya glossy finishingnya, dan ini ada ring guide. Ring guide-nya non Fuji, masih belum Fuji, ya wajar, harga di bawah 200.000. Non Fuji dan apa namanya? Tapi ini model key guide, ya. Nih, Getsu. Ini karbon hollow bagian bawahnya. Kemudian langsung kita lanjut ke bagian atas. Atasnya menggunakan karbon solid, teman-teman. Nah, karbon solid. Lanjut. Silahkan dilihat lilitan resin di bagian ring guide-nya, lumayan rapi, hitam glossy, dan juga non Fuji tapi model key guide. Ada berapa total? Sampai ke top guide ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ring guide yang belum Fuji, teman-teman. Ya, itu dia ya teman-teman ya. Itu dia apa namanya, penampakan dari Getsu UL Maniac. Selanjutnya kita ukur diameter bagian blanknya. Kita mulai dari bagian sambungan. Ini blank yang bagian atas sambungannya. Ini adalah sekitar 4 mili ya. Kemudian yang top guide atau ujung atasnya ini sekitar 2 mili. Kemudian sambungan yang section bawah dia adalah 7 mili, teman-teman. Ya, 7 mili. Kemudian yang bagian yang ini sedekat rail seat dia 9 mili. Ya, begitu ya. Getsu UL Maniac, penampakan lebih dekat, lebih detailnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, itu dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Getsu UL Maniac generasi kedua. Langsung ke kesimpulan ya, ini joran tipe ultralight sudah pasti. Bagi teman-teman biasanya kalau udah ultralight itu hubungannya dengan casting ya teman-teman. Yang suka mancing casting ya. Casting bisa di freshwater ya, casting gabus, casting hampala. Kemudian kalau mau di apa namanya, di casting di pinggiran laut juga bisa, casting kerapu dan lain sebagainya. Tapi ya tetap ingat, kalau dibawa ke laut ini belum Fuji, tetap ekstra perawatan teman-teman. Kalaupun nggak dipakai buat casting ya bisa aja, silahkan saja teman-teman. Ini kan ukuran juga 3 sampai 17 lb. Mau buat mancing liar bisa ya. Kalau mau buat di kolam juga bisa, tapi tetap disesuaikan dengan ukuran panjang ya. Biasanya kalau di kolam sih nggak butuh terlalu panjang ya, maksimal 180 cm. Bisa dipakai yang 180 cm. Kalau yang buat liar, ngejar longkes, casting, ya pakailah yang 702 atau 210 cm. Tinggal disesuaikan dengan spotnya juga teman-teman. Kalau memang spotnya terlalu banyak halangan ya nggak usah terlalu panjang-panjang, ambil yang 180 atau 198 seperti itu. Kalau luas ya udah 702, udah lempar aja. Kali di pinggir laut seperti itu kan luas, lempar aja sekuat tenaga ya. Tinggal disesuaikan dengan ukuran lure weight-nya. Di sini adalah 1 sampai 10 gram. Lebih dikit juga nggak masalah ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Joran ultralight terbaru dari Getsu yaitu UL Maniac Gen 2. Pembaruan adalah ini monokok. Saya suka sih yang monokok karena saya pernah pakai itu untuk fight dengan ikan gede. Enak teman-teman di sini ya. Ya.
Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada waktu, saya coba untuk sempatkan main-main casting juga dengan menggunakan UL Maniac Gen 2 ini. Ya, begitu ya. Bagi teman-teman nanti yang berminat, link pembelian saat itu di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ, ada beberapa toko online dari Getsu UL Maniac Gen 2. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan alternatif referensi lagi cari-cari joran UL murah terbaru. Sudah menggunakan monokok. Ini dia, Getsu UL Maniac 2. Harga di bawah 200 itu masih terjangkau banget ya. Mengingat banyak kompetitor juga yang lain, ya, merek-merek lain dengan harga joran UL di bawah harga 200. Dari Getsu-nya pun sendiri juga ada ya, seri-seri pendahulunya di bawah 200 juga, tapi ini adalah bedanya dia sudah monokok. Ya, penta. Ya, monokok penta nih, teman-teman. Oke, begitu ya. Dukungan support silahkan tulis di kolom komen, saran komentar ya, silahkan tulis di kolom komen. Kita sering-sering aja seputar fishing tackle, baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti sing penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.